Assalamualaikum. Nama saya Farhan Garbeldi Junatan dari kelas 2 IKP 2 dengan nomor NIM 1101210057. Di sini saya akan menjawab soal UAS pengantar manajemen. Soal yang pertama itu praktek manajemen hampir sama tuanya dengan perkembangan peradaban, tetapi studinya secara sistematik boleh dikatakan masih belum lama diterapkan. Jelaskan perkembangan awal manajemen ilmiah dari tahun 1900 sampai 1920 dan manajemen modern. Manajemen ilmiah pada tahun 1911. Dalam bukunya itu, Taylor mendeskripsikan manajemen ilmiah adalah penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Beberapa penulis seperti Stephen Robbins menganggap tahun terbitnya buku ini sebagai tahun lahirnya teori manajemen modern. Manajemen modern adalah manajemen yang pada periodenya ditandai dengan sudah dipelajari manajemen sebagai ilmu yang mempunyai dasar-dasar logika ilmiah, sehingga banyak melibatkan ahli manajemen maupun ahli ekonomi untuk melakukan penelitian tentang manajemen yang menghasilkan berbagai teori. Soal yang kedua itu, menurut Henry Fayol ada 14 prinsip-prinsip umum manajemen. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, prinsip spesialisasi dalam pekerjaan. Dengan adanya spesialisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Yang kedua, kewenangan dan tanggung jawab. Kewenangan adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk dipatuhi. Wewenang dibagi menjadi dua, yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan instruksi. Setiap bawahan hanya menerima instruksi dari satu atasan. Hal ini untuk menghilangkan saling lempar tanggung jawab. Yang kelima, kesatuan pengarahan. Kegiatan dengan tujuan sama harus diarahkan oleh satu orang yang sama. Yang keenam, kepentingan seseorang tidak boleh di atas kepentingan bersama atau organisasi. Yang ketujuh, gaji pegawai merupakan harga servis atau layanan yang diberikan. Yang kedelapan, pemusatan. Yang kesembilan, alur komunikasi yang bermula dari dan kembali ke kekuasaan yang terakhir. Yang 10, order. Setiap orang seharusnya ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Yang ke-11, kesamaan. Persamaan perlakuan dalam organisasi kepada pekerja perlu dilakukan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ke-12, pekerja memerlukan adaptasi dalam pekerjaan barunya. Seorang pekerja yang sering mengalami perubahan pekerjaan dalam suatu organisasi akan mengalami hambatan karena perlunya proses adaptasi. Hal ini tentu akan menurunkan produktivitas organisasi. Yang ke-13, inisiatif. Setiap bawahan perlu diberi kekuasaan dan kebebasan dalam berpendapat, menjalankan dan menyelesaikan rencananya. Ke-14, persatuan adalah keleluasaan. Pelaksanaan operasi organisasi perlu memiliki kebanggaan, kehormatan, dan kesetiaan dari para anggotanya yang tercermin dalam semangat korps. Soal yang ketiga itu, secara umum teori-teori pengambilan keputusan berbeda antara satu dengan yang lain. Brinkhall menyebutkan 6 aliran dalam pengambilan keputusan. Sebutkan dan jelaskan. Menurut Brinkhall menyampaikan ada berbagai aliran yang menampilkan teori-teori pengambilan keputusan yang berbeda, yaitu aliran birokratik, aliran manajemen saintifik, aliran hubungan kemanusiaan, aliran rasionalitas ekonomi, dan aliran satisficing.
Yang pertama, aliran birokratik. Teori ini memberikan tekanan yang cukup besar pada arus dan jalannya pekerjaan dalam struktur organisasi. Tugas dari eselon yaitu melaporkan masalah member, informasi, menyiapkan fakta dan keterangan lain kepada atasannya. Yang kedua, aliran manajemen saintifik. Teori ini menekankan pada pandangan bahwa tugas-tugas itu dapat dijabarkan ke dalam elemen-elemen logis yang dapat digambarkan secara saintifik. Yang ketiga, aliran hubungan kemanusiaan. Teori ini menganggap bahwa organisasi dapat berbuat lebih baik apabila lebih banyak perhatian diberikan kepada manusia dalam organisasi itu, seperti yang menimbulkan kepuasan kerja, peran, serta dalam pengambilan keputusan dan konflik internal. Yang keempat, aliran rasionalitas ekonomi. Teori ini mengakui bahwa organisasi adalah suatu unit ekonomi yang mengkonversi masukan atau input menjadi keluaran atau output, dan yang harus dilakukan dengan cara yang paling efisien. Yang kelima, aliran satisficing. Aliran ini tidak mengharapkan suatu keputusan yang sempurna. Aliran ini yakin bahwa para manajer yang selalu dipenuhi berbagai masalah mampu membuat keputusan yang cukup rasional. Soal nomor 4 yaitu Greenberg mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian. Sebutkan dan jelaskan. Greenberg mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian, yakni yang pertama, individu yang komitmen rendah kepada kelompok kerja dan atasan di satu pihak dan di pihak lain kepada manajemen puncak atau organisasi ini dinamakan tidak komit. Yang kedua, sebaliknya individu dengan komitmen tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. Yang ketiga, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kedua pihak dinamakan komit. Yang keempat, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kelompok kerja dan atasan tetapi rendah kepada manajemen puncak dan organisasi dinamakan komitmen secara lokal. Yang keempat, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kelompok kerja dan atasan tetapi rendah kepada manajemen puncak dan organisasi dinamakan komitmen secara lokal. Sekian dan terima kasih.